Berikan tepuk tangan untuk Kang Iwan Kurniawan. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusar ke bawah, Akmil pusar ke atas, mungkin pensiunan. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Keresahan katanya Pak Iwan. Keresahan para remaja di Bandung Barat khususnya. Jadi saya ini PP gitu. Boleh CP juga boleh lah, cowok panggilan gitu. Bandung Barat di wisata itu luar biasa, 16 kecamatan untuk tempat wisata di Bandung Barat itu luar biasa. Oke. Bisa apa sih kami sehingga ujung-ujungnya memberi tolong dua hal yang dibangun, nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini bagaimana nih cara mereka akan bangkit sehingga potensi remaja khususnya di Bandung Barat ini bisa berkembang jauh lebih baik dengan kehadiran para remaja. Saya persilahkan Pak Iwan. Oke, hanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serumpun remaja. Oh, lupa lagi, maju bersama kata. Serumpun remaja. Maju bersama. Kan kita ada motivasi dari situ untuk maju bersama. Baik, sebelum saya orasi sedikit ya, karena dibatasi waktu, saya terlebih dulu memperkenalkan diri. Mungkin ini siapa katanya yang berdiri di depan. Ya, kalau bahasa Sundanya ujuk-ujuk kapayun gitu ke depan. Saya perkenalkan diri singkat. Nama saya Iwan Kurniawan. Ya. Saya lahir tahun 1975 di Tatar Pasundan, Jawa Barat. Dan saya tinggal di Warung Pulus, Kecamatan Batu Jajar, Desa Batu Jajar Barat. Jadi saya bercerita sedikit, pada usia saya di usia 20 tahun saya ikut seleksi masuk TNI AD. Langsung karena ada waktu itu program dari 08 ya, tidak usah saya sebutkan namanya, nanti disangkanya ini lagi kan, kita di sini tidak boleh berpolitik. Jadi saya ikut program 08 yang mana saat itu ada pendaftaran khusus dari sipil langsung masuk Kopassus. Ya, yang mana dari wilayah Kodam 3 itu hanya 20 orang yang masuk Kopassus ikut seleksi di Tentara Nasional Indonesia, dan alhamdulillah begitu masuk saya ikut pendidikan selama 7 bulan. Komandonya awalnya pembentukan dulu 4 bulan, kemudian 7 bulan komando, 2 bulan terjun ya, terjun militer, dan kemudian saya dilantik di Cilacap di Pantai Permisan Nusa Kambangan pada tahun 1996. Alhamdulillah saya dilantik, disematkan wing komando dan baret merah oleh Bapak 08. Jadi di usia 20 tahun saya sudah menjadi Kopassus, baret berem kalau bahasa Sundanya. Kemudian di usia 21 tahun saya langsung berangkat ke medan laga, mengangkat senjata untuk berperang, yaitu ke Timur Timur yang sekarang sudah
berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat berperang di Timur Timur hanya ada dua pilihan. Saya ditembak atau saya menembak. Saya dibunuh atau saya membunuh. Karena hanya ada dua pilihan kata dalam situasi pertempuran, yaitu hidup atau mati. Itulah. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan bisa bertemu dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, dengan adik-adik, para remaja semuanya yang ada di serumpun remaja. Alhamdulillah masih sehat, bugar, tidak kurang satu apapun. Walaupun teman saya banyak yang gugur di medan pertempuran tersebut. Hidup itu adalah pilihan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya berpikir bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kalau saya masih di militer, saya masih terikat dinas. Kalau sudah bebas gini, saya masih bisa los berbicara di depan remaja sekalian. Kan seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya diundang kemari dan menjadikan salah satu narasumber Pak Kades, betul. Apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Jadi tidak usah menunggu tahun 2024. Dari mulai sekarang kita lakukan transformasi diri untuk merubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Dengan apa Pak perubahannya? Satu, dengan akhlak, etika, adab, attitude. Itu yang harus kita rubah dari sekarang. Sering kita melihat pertikaian, perselisihan hanya gara-gara beda pendapat, hanya gara-gara beda keyakinan. Apalagi sekarang ini, ya, lagi rame-ramenya gitu kan. Jangan hanya gara-gara beda dukung mendukung kita menjadi pecah. Ingat, Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah Pemuda itu tahun 1928, yang mana para pemuda dari berbagai daerah berkumpul satu, hanya untuk bersatu, bukan untuk berpecah. Dari semua pulau datang, dari semua lapisan pemuda hadir. Air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa persatuan satu, yaitu bahasa. Dan saat itu pada tahun 1928 dinyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana dalam lagu tersebut kita simak ada syair yang tadi kita nyanyikan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari bermimpinya para pemuda Indonesia untuk merdeka tahun 1928 sehingga 17 tahun kemudian terwujud merdeka pada tahun 1940. Kembali lagi ke pertanyaan ini. Oke, dari sekarang kita melakukan transformasi diri dengan merubah hal yang tidak baik menjadi baik. Jadi mimpi-mimpi kita wujudkan dari mulai saat ini. Kita tetap bersatu. Yang mana kalau kita lihat dari nilai-nilai Sumpah Pemuda itu, yang pertama, satu, cinta tanah air. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Jadi kalau berbeda itu kita harus jangan dibumingkan, ada beda sedikit dibumingkan. Justru jauhi perbedaan, tapi kita cari persamaan. Perbedaan-perbedaan itu kita satukan supaya para remaja di Bandung Barat bisa maju dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan terakhir, dengan adanya perkumpulan, mungkin ada olahraga, ya, seminar, justru untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan
para remaja yang ada di wilayah Bandung Barat. Jadi ya sekali lagi saya berpesan, jadilah persatuan dan kesatuan, jauhi perbedaan untuk kemajuan Bandung Barat, karena di pundak kalianlah nasib Bandung Barat di masa yang akan datang. Para remaja. Pak Iwan, bagaimana sih rasanya nih? Pak Iwan harus mengorbankan masa muda demi membela negara dengan masuk Kopassus. Jadi kalau nanya rasanya nanti kayak Kodadik Mang Oleh lagi. Siap, terima kasih Bapak. Itulah yang tadi saya bilang, hidup adalah pilihan. Ya kalau dibilang rasanya menjadi tentara ya seperti halnya mungkin kalau pernah lihat film-film ya, pernah nggak lihat film tentara, lihat film apa gitu kan, patriotisme ya. Kita ketika berdinas ya kita harus apa namanya tuh ya, perasaan saya sebagai seorang prajurit, seorang patriot, apapun yang terjadi saya harus ikuti perintah atasan, karena kalau di militer itu ada hierarki. Hierarki itu berarti kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. Kalau di kita dibilangnya satu rantai komando gitu. Mungkin di atas saya ada, contohnya ada Danton, ada Danki, ada komandan. Nah, kita harus mengikuti. Nah, terkadang itu kalau bahasa Islamnya mungkin tojaknya gitu ya. Tapi ya itu harus kita lakukan, karena tidak mungkin seorang pimpinan memberikan kebijakan yang salah, karena dia pun menurut aturan. Kalau di militer ada sabta marga, ada sumpah prajurit, dan itu semuanya pun mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi perasaan saya ketika dari tentara ya kita ikuti arus, jangan melawan arus. Kan punya tips gitu. Tips-tipsnya itu bagaimana? Tips untuk masuk seleksi tentara gitu. Nah, jadi begini. Kalau kita membaca sebuah filosofi Yunani kuno, yaitu orang etnobora, dengan berusaha dan berdoa. Nah, kalau kita seorang muslim Islam berarti 3B, berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Usahanya seperti apa? Kita dari awal siapkan fisik kita. Nah, ini kepada para remaja yang mungkin masih bisa masuk tentara, siapkan fisik kita dengan cara berolahraga. Ya kan, karena ada tes olahraga. Berarti pemuda, remaja, tong keblok gitu berarti PPN-nya. Nah, bangun pagi, lari pagi. Lari pagi gitu kan. Ya seperti yang dulu saya lakukan seperti itu. Lari pagi. Ya, sebelum lari mungkin kita senam dulu. Karena ada tesnya itu lari dan renang. Kemudian akademik juga, jangan lupa. Akademik, tes psikologi, dan terakhir jaga kesehatan, karena ada tes kesehatan. Kesehatan pun ada 2 macam, kesehatan luar dan kesehatan dalam. Yang mana nanti kan dicek semua di USG lah, cek. Makanya dari sekarang kepada anak muda ya, kalau bisa saat ini mungkin kalau masih bisa masuk tentara jangan merokok dulu. Kalau seperti saya udah bebas merokok. Karena apa? Ada tes paru-paru nanti. Dites semua kesehatan itu, mulai paru-paru segala macam, apalagi yang suka gitu kan. Ikuti aturan. Oh, kira-kira mungkin ada link atau punya saudara yang di tentara, tanya-tanya apa ada kisi-kisi atau enggak, kan biasa gitu, betul nggak? Masuk kuliah pun biasanya suka ada kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Bukan kisi-kisi untuk apa main duit, bukan, karena di situ kita ada tes psikotes. Kalau yang belum paham psikotes seperti apa, kan bingung. Kita belajar. Yang sulit itu biasanya yang apa, hitungan koran itu. Wah, karena itu di waktu. Ya, kalau kita punya niat ya kita berdoa. Kalau muslim, Islam ya kita sholat tahajud. Ya, yang sekarang mungkin nggak pernah bangun malam sholat tahajud ya sholat tahajud kan gitu. Sholat tahajud dilakukan 5 waktu kali waktu modal. Ya awalnya dengan sholat 5 waktu, jangan sampai putus baru sholat tahajud, seperti itu.
Oke. Remaja katanya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, Seperti ini. Ini gaya serupun Gaya remaja. serupun ya. remaja ya. Seperti Oke, ini. silakan. 1, 2, 3. Oke. Boleh kita bikin video satu lagi ya. Ketika saya sampaikan Pemuda Bandung Barat, jawabannya maju bersama. Tepuk tangan. Oke, siap? Oke. Silakan, mohon dibantu audiens seluruhnya untuk berdiri, kita bikin video bersama. Oke. Pemuda Bandung Barat, maju bersama. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang terhormat. Silakan untuk duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk Kang Iwan Kurniawan.